Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran atau telinga dan pengaturan bunyi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar dapat memahami pengertian dari telinga atau indera pendengar dan bagian dari telinga, kegunaan dari bagian telinga, cara kerja telinga, cara menjaga kebersihan telinga, dan bagaimana cara bunyi dapat memantulkan. Nah, pokok materi kita kali ini adalah tentang telinga. Telinga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pengertian telinga, bagian telinga, cara kerja telinga, dan cara menjaga telinga. Yang pertama adalah pengertian dari telinga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan telinga? Telinga merupakan organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, selanjutnya bagian dari telinga. Bagian-bagian dari telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan dapat melindungi diri dari kotoran telinga. Yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga terdapat di pangkal daun telinga yang berfungsi untuk keluar masuknya bunyi di dalam telinga. Yang ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran adalah penghubung lubang telinga dengan gendang telinga yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Nah, selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah, pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terbagi menjadi gendang telinga. Gendang telinga berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga akan bergetar saat menerima bunyi. Selanjutnya adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Yang ketiga, tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut merupakan tulang pendengaran. Tulang ini menghubungkan dengan gendang telinga dan tingkap jorong yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Nah, selanjutnya saluran eustasius. Saluran eustasius merupakan penghubung ke telinga tengah dan rongga mulut yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Nah, selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian telinga dalam terbagi menjadi tingkap oval atau tingkap jorong. Nah, tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Nah, selanjutnya tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah yang berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Nah, selanjutnya ada koklea.
Koklea atau rumah siput berbentuk seperti cangkang yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Endolimfe merupakan cairan yang berada di dalam labirin telinga dalam. Koklea berfungsi menerima bunyi dan diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, selanjutnya ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput ke otak. Selanjutnya, saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja telinga? Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Seorang anak sedang mendengarkan sebuah musik. Seperti yang kita ketahui, bahwa bunyi adalah suatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Nah, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi kemudian memasuki lubang telinga dan disalurkan oleh indera pendengaran kita. Nah, gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran telinga akan menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran menuju ke rumah siput dengan melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikanlah ke otak. Nah, cara menjaga kesehatan telinga, yang pertama, membersihkan telinga dengan benda yang lembut. Yang kedua, menghindari suara keras dan bising. Yang ketiga, jika mengalami keluhan, segera mengeceklah ke dokter. Nah, pokok materi kita yang kedua adalah tentang pemantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua, gaung. Yang ketiga, gema. Nah, yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya pada bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya adalah terdapat pada kamar mandi, kamar tidur, dan terowongan kereta api. Nah, selanjutnya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi aslinya. Jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, 10-25 meter. Contoh dari penerapan gaung adalah terdapat pada gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan bioskop. Nah, selanjutnya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Jarak dinding terhadap sumber bunyi cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan. Contohnya terdapat lereng gunung dan jurang. Nah, itulah penjelasan tentang indera pendengaran dan pemantulan bunyi. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.